Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rasak dan Bu Suryani hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Pak. sehat walafiat. Alhamdulillah selamat menjalankan ibadah puasa Bu. Dan Pak, baik, hari ini kita akan lakukan praktik coaching di mana saya selaku observer atau pengamat, jadi saya akan melihat, mengamati dan mendengar dari kegiatan coaching yang Bapak Ibu akan lakukan sebentar, dan kita akan menggunakan alur tirta. Namun sebelum itu, lakukan coaching kita lakukan dulu pra observasi. Saya akan menanyakan beberapa poin pertanyaan kepada Pak Rasak selaku coach untuk coaching kita sekarang. Jadi Pak Rasak, Ya, siapa? jadi ada yang saya mau tanyakan. Ada 3 poin. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching sebentar ini. Silakan Pak. Dan saya ingin kembangkan Pak, di antara ketiga kompetensi itu yaitu kehadiran penuh. Ya. Jadi bagian kompetensi yang secara spesifik yang mau dikembangkan sebentar. Yaitu pertanyaan berbobot. Oh iya, jadi tentunya akan menggunakan alur tirta ya Pak yang Iya. Ya, jadi pertanyaan terakhir Pak, kira-kira indikator apa yang mau dicapai atau indikator ketercapaian diri dari tujuan yang ingin dikembangkan? Yaitu yang indikator yang ingin dikembangkan atau indikator ketercapaian yaitu adalah meningkatkan kesadaran siswa dalam hal antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak. Baik Pak, jadi saya kira cukup untuk pertanyaan pra observasi. Sekarang Bapak Ibu akan melakukan kegiatan coaching. Silakan Pak. Dan Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Rasak. Pak Rasak, boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita. Ya, saya mau bercerita sedikit tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Ya, silakan Bu, sangat banyak waktu untuk kita. Ya, silakan sampaikan kendala apa yang dialami oleh Ibu. Silakan sampaikan. Saya terbuka sekali. Begini Pak Rasak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% dari jumlah siswa saya di kelas. Gitu Pak Rasak. Oh, begitu, Budi. Ya, jadi kira-kira menurut Ibu apa harapan dari obrolan kita hari ini, Bu? Apa yang ya. Saya mengharapkan adanya solusi atau permasalahan tentang apa yang saya hadapi hari ini, yaitu tentang antusiasme peserta didik saya itu kurang, Pak. Oh begitu, Di. Karena dengan adanya siswa yang tidak antusias mengikuti pembelajaran, Di. Jadi menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Dan selanjutnya saya juga tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam berbicara dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Oh begitu Budi. Jadi kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias atau serius mengikuti dalam pembelajaran yang diberikan oleh Ibu?
Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Betul, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu. Jadi saya sependapat dengan hal itu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran yang diberikan oleh Ibu? Menurut saya, Pak, pembelajaran itu pastinya harus terpusat pada murid. Jadi saya akan meminta murid untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian mengadakan ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik lagi. Seperti itu, Bude, ya. Jadi lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, Pak, sehingga juga berisi banyak pertanyaan. Saya juga tidak memberikan sumber belajar yang beragam sehingga siswa saya ini kewalahan ketika mengerjakan tugas. Seperti itu, Bu, ya. Ya wajar juga kalau seperti itu karena istilahnya siswa itu tidak mampu mengakses semua apa yang diberikan. Namun kalau boleh Bapak tahu sumber atau media yang digunakan oleh Ibu seperti apa, Bu? Di kelas saya menggunakan buku teks, Pak, yang ada yang dari perpustakaan. Itu sumber belajar yang saya gunakan di kelas, Pak. Hanya buku teks, Bu, ya, yang kita gunakan. Dan kira-kira sumber belajar apa yang bisa lagi dilakukan oleh Ibu untuk bagaimana caranya supaya siswa ini antusias? Saya pikir banyak ya, Pak, sumber belajar. Mungkin bisa berupa video dari YouTube, artikel, atau tulisan ilmiah dari internet. Bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok dan Reels di IG. Betul, luar biasa, Bu, ya. Apalagi sekarang tentang video itu yang tren sekarang kita pakai dalam dunia pembelajaran, Bu, ya, yang kita sandingkan dengan TikTok. Bahkan ada beberapa lomba, ya, lomba TikTok dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya, Bu, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Namun untuk sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah hal ini dalam hal ketidakantusiasnya siswa di kelas pada saat pembelajaran Ibu? Yang pertama, Pak, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam, seperti menampilkan video pembelajaran baik itu dari YouTube ataupun TikTok seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian saya juga akan memberikan tugas tidak terlalu banyak dan tidak terlalu banyak pertanyaannya. Kemudian bentuk tugas juga akan saya sesuaikan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik tersebut. Nah, istilahnya juga saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid saya terkesan tidak dipaksakan, akan tetapi memang mereka senang ketika mengerjakan tugasnya. Juga saya juga bisa menggunakan media-media berupa lagu, permainan atau ice breaking, dan juga memanfaatkan fasilitas teknologi digital atau teknologi yang ada sekarang. Mungkin itu, Pak. Luar biasa, Bu, luar biasa solusi apa yang diberikan oleh Ibu. Semoga kedepannya dalam penerapan ini akan mendapatkan hasil yang secara signifikan, Bu. Namun dan kedepannya komitmen apa kira-kira Ibu terhadap rencana ini kedepannya, Bu? Kedepannya mungkin saya akan berkomitmen
bukan mungkin ya, insya Allah saya akan berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar menggunakan media baik dari internet maupun media pembelajaran yang inovatif. Kemudian saya juga ingin memberikan pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik saya atau murid saya ini dapat menjalankan pembelajaran dengan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya tanpa adanya unsur paksaan. Mungkin itu Pak Rasa. Luar biasa, Budi. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu. Semoga bisa juga diimbaskan ke sekolah-sekolah lain, Bu ya. Dan mudah-mudahan semua hal ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita, yaitu pada saat memberikan pembelajaran, harapan kita semua itu adalah bagaimana caranya siswa kita antusias. Dan solusi atau strategi yang ditemukan oleh Ibu saat ini, yakin dan percaya siswa itu sangat antusias, sangat luar biasa solusi atau strategi yang ditemukan di dalam, tinggal penerapannya ke depan, bagaimana penerapannya, apakah dalam waktu jangka pendek atau dalam waktu jangka panjang. Mungkin seperti itu, Bu ya. Terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang lebih kreatif lagi, yang bisa menjadi panutan untuk peserta didik saya, dan bisa kedepannya kedepannya saya bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan peserta didik saya lebih antusias lagi ketika mengikuti pembelajaran dari saya. Dan semoga juga saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Amin, amin, amin. Dan pesan Bapak Bu, jangan berhenti berkarya, berinovasi, karena itu adalah tanggung jawab Ibu sebagai pendidik untuk memerdekakan murid-murid kita untuk mengarah untuk mencapai masa depan mereka yang dia inginkan. Barangkali cukup, Bu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik, jadi luar biasa praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Rasak dan Bu Suryani. Jadi ada beberapa poin utama yang perlu saya sampaikan selaku observer. Jadi yang pertama itu, jadi praktek coaching tadi sudah memenuhi unsur kompetensi inti coaching. Jadi ada presence, dari kehadiran dari coach dan coach, kemudian coach itu mendengarkan aktif keluh kesah dari coach, kemudian coach juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Selanjutnya, alur yang digunakan itu sudah sangat baik sekali, yaitu alur Tirta, di mana tujuan yang disampaikan itu sangat jelas, kemudian identifikasi masalahnya, pertanyaan yang diberikan dapat menggali potensi daripada coach. Kemudian ada rencana aksi, pembalik yang disampaikan coach itu secara positif dapat memberikan bahasan solutif. Kemudian ada tanggung jawab, coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan pembalik yang bisa memberikan solusi bagi coach. Saya kira itu untuk saya selaku observer. Selanjutnya ada barangkali beberapa pertanyaan yang perlu saya berikan kepada coach, dalam hal ini Pak Rasad. Yang pertama, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan dari praktek coaching tadi, selain yang disampaikan tadi yang pertama sebelum pra-observasi, ada presence. Ya. Baiklah Pak ya, jadi kompetensi yang ingin capai dalam coaching ini diantaranya yaitu pertanyaan
berbobot, di mana tadi seorang coach itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana caranya menggali keluar dari akar permasalahan, atau bagaimana caranya memberikan pertanyaan sehingga coach itu bisa paham dan bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dialami di dalam proses pembelajarannya, Pak. Serta kami sebagai coach yaitu memberikan pertanyaan bagaimana seorang coach ini dapat melakukan suatu strategi dan tindak lanjut ke arah depan untuk ketercapaian dari pembelajaran yang kita inginkan, yaitu memerdekakan siswa atau siswa dapat antusias dalam pembelajaran kita itu sendiri, Pak. Seperti itu. Baik, Pak. Jadi saya kira tepat sekali apa yang disampaikan oleh coach. Jadi mudah-mudahan praktik coaching yang dilakukan tadi bisa juga menginspirasi saya sebagai bahan masukan bagi saya untuk melakukan praktik coaching ke depannya yang lebih baik lagi. Saya kira cukup, Pak, untuk coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Rasak, Pak Supriandi? Alhamdulillah. Baik. Ya, baiklah. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching, di mana di sini saya sebagai observer atau pengamat yang akan melihat, mengamati, mendengar dan menilai kegiatan coaching kita pada hari ini, di mana kita menggunakan alur Tirta. Mohon maaf, yang bertindak sebagai coach di sini siapa? Oh, saya, Bu, saya. Oh, Pak Supriandi. Jadi yang sebagai coach Pak Rasak. Ya, siap, Bu. Ya, jadi saya ada beberapa pertanyaan kepada Pak Supriandi selaku coach. Jadi pertanyaan pertama, bisa saya mulai, Pak Supriandi? Bisa ya. Kompetensi coaching apa yang akan Bapak laksanakan dalam kegiatan coaching kita hari ini, Pak? Jadi untuk kompetensi inti, saya fokuskan kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, Pak, saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Kompetensi apa yang secara aktif atau yang spesifik yang akan Bapak lakukan ketika melaksanakan coaching pada hari ini? Baik, jadi saya melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Yang 4 itu ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Terima kasih, Pak Supriandi. Jadi indikator apa atau apa indikator ketercapaian yang Bapak inginkan dalam proses coaching kita kali ini? Jadi indikator yang ingin saya capai adalah bagaimana coach menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Luar biasa, Pak, ya. Semoga bisa tercapai apa yang Pak Supriandi inginkan. Baiklah, saya persilahkan kepada Pak Supriandi dan Pak Rasak untuk melakukan proses coaching pada hari ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Pak, kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Namun ada hal yang ingin saya bicarakan sama Bapak ketika ada waktunya untuk saya. Oh, waktu banyak, Pak, kalau untuk Bapak ini. Silakan, Pak, ceritakan apa sih masalah yang dirasakan saat ini? Ya, begini, Pak.
pada saat minggu kemarin itu saya memberikan pembelajaran atau materi kepada siswa itu dalam materi 6 lantai, yaitu roll ke depan dan roll ke belakang. Ada beberapa siswa perempuan Pak yang tidak mampu melakukan gerakan itu sendiri, walaupun saya membujuk, memberikan pandangan arah ke depan, bagaimana caranya, trik-trik dalam melakukan roll ke depan itu sendiri, namun masih tidak mampu melakukannya Pak. Seperti itu ya masalah kendala yang saya hadapi. Oh, jadi itu ya Pak masalahnya. Berarti Iya, Pak. Kali ini kita akan membahas tentang adanya beberapa siswa, khususnya siswa perempuan yang tidak bisa melakukan roll ke depan dan roll ke belakang ya Pak. Iya, seperti itu Pak. Ya. Jadi apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita atau pertemuan kita ini Pak? Ya, harapan saya Pak yaitu bagaimana cara kami untuk bisa menemukan solusi dari atau keluar dari permasalahan itu sendiri Pak. Baik Pak, jadi semoga pertemuan kita ini ada solusi untuk Bapak. Nah, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut tidak bisa melakukan gerakan roll ke depan dan roll ke belakang seperti yang disampaikan tadi Pak? Berdasarkan dari Pak pengamatan saya saat pada saat pembelajaran kemarin itu saya melihat itu adanya rasa takut Pak untuk cedera pada leher, kedua kurangnya kebugaran jasmani, khususnya dalam kelenturan dan keseimbangan badan Pak. Ketiga, adanya kekhawatiran terhadap matras yang dipakai Pak, karena dia anggap mungkin tidak menjamin dari keselamatan sehingga tidak memberanikan diri. Seperti itu yang saya amati dari kemarin pembelajaran Pak. Oh, berarti ada 3 ya Pak? Ada 3 yang menyebabkan, faktor yang menyebabkan sehingga siswa tidak bisa melakukan gerakan roll ke depan dan roll ke belakangnya. Menurut Bapak ini kira-kira untuk melakukan roll ke depan dan roll ke belakang ini seperti apa Pak? Untuk melakukan iya Pak, dari itu tadi 3 hal yang mendasar yang saya sempat amati kemarin, dan di dalam siswa yang tidak kurang mampu melakukan roll depan dan roll belakang, dan yang yang siswa yang mampu itu melakukan roll ke depan dan roll ke belakang itu pertama-tama otomatis dari tingkat keberanian itu sendiri Pak. Yang kedua, memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik, khususnya dalam kelenturan dan keseimbangan badan Pak. Dan yang ketiga adalah tidak memikirkan alat yang dipakai, tapi karena dengan adanya keberanian. Sepertinya itu yang mampu itu adalah siswa yang melakukan sikap jongkok dan meletakkan kedua telapak tangan di matras serta bersamaan dengan ditekuk kedua lutut, kemudian kepala agak sedikit dimasukkan ke dalam dada supaya memudahkan untuk pulih, serta supaya bukan kepala yang bertumpuk di matras, akan tetapi adalah tengkuk ketika masukkan kepala ke dalam dada Pak. Selanjutnya setelah itu berguling ke depan dengan kedua tungkai kaki lurus, lalu mengambil kembali sikap jongkok atau berdiri. Seperti itu Pak yang mampu melakukan roll ke depan. Baik Pak, jadi tadi ada kendala saya dengar, salah satunya adalah faktor keberanian. Nah, di sini menurut Bapak ini kira-kira maksudnya keberanian bagaimana kira-kira maksudnya ini? Faktor keberanian dalam artinya itu melakukan gerakan itu sendiri Pak. Karena rata-rata itu baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan itu yang tidak berani itu otomatis kondisi kebugaran jasmaninya itu dalam keadaan kaku, hingga dia tidak berani karena dihantui rasa kekhawatiran
apakah gerakan saya bisa bagus atau tidak, ataukah itu yang paling hindari Pak lehernya. Karena ketika memang salah posisi, salah cara melakukan, masih bertumpu itu kepala pada akhirnya berdiri selurus atas, atau lari ke sebelah, lari ke samping kanan atau samping kiri seperti itu Pak. Oh iya, berarti ini keberanian siswa untuk melakukan gerakan itu karena ada kekhawatiran menimbulkan cederanya karena mungkin tidak melakukan roll ke depan atau roll ke depan dengan baik sesuai dengan yang sebenarnya. Nah sekarang misalnya Pak, ini kita pakai rentan nilai ya, misalnya kita pakai rentan nilai per 1 dengan 10, kira-kira ini siswa Bapak ini sudah berada pada posisi keberapa sebenarnya ini sekarang? Ya, ketika saya mengamati Pak dengan menggunakan rentang 1 sampai 10 itu sebagaimana yang dilakukan oleh murid kami itu saya perkirakan itu berada di level 5 Pak. Oh iya, berarti dia pada posisi tengah ya Pak dalam melakukan gerakan-gerakan itu, berarti memang masih perlu ada peningkatan. Nah sekarang cara-cara meningkatkan gerakan ini bagaimana Pak untuk siswa? Caranya ini bagaimana? Cara meningkatkan gerakan siswa dari melakukan dari roll ke depan ini dan roll ke belakang juga, yaitu yang pertama-tama adalah mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan mereka, serta saat kegiatan awal melakukan permainan ice breaking dalam bentuk permainan guling samping ya, serta menggunakan alat bantu berbentuk bantal, kemudian melakukan pemanasan secukupnya, khususnya kelenturan otot leher, otot lengan, otot pinggang, otot kaki, karena hal ini yang paling dominan semua di dalam melakukan serangkaian roll ke depan maupun roll ke belakang Pak, agar tingkat kebugarannya itu dapat meningkat atau berkembang seperti itu mungkin Pak. Oh jadi tindakan yang Bapak ini lakukan ini sudah tepat ini, karena pemahaman saya juga sebelum melakukan gerakan ini kita juga melakukan pemanasan sebagai bentuk persiapan tubuh kita untuk menuju ke inti, jadi ada terbentuk sikap kelenturan dari barang kita. Saya kira sangat tepat sekali Pak yang dilakukan ini. Nah sekarang untuk kedepannya ini apa kira-kira rencana Bapak ini untuk kedepannya supaya masalah ini tidak terulang lagi? Tadi kan ada level 5, bagaimana caranya Bapak supaya bisa naik ke level berapa yang Bapak yang harapkan kira-kira kedepannya ini? Yang saya ya, yang saya harapkan itu Pak, bagaimana caranya supaya mendapatkan level yang setinggi mungkin, tapi setidaknya sampai level 8 lah, 8-9 seperti itu. Oke, berarti dari Bapak mengharapkan level 8-9. Nah sekarang kira-kira apa rencananya untuk mencapai level 8 ini? Rencana ke depan Pak yang saya bisa lakukan untuk meningkatkan gerakan anak atau kemampuan yang tidak mampu itu menjadi bisa. Yang pertama-tama adalah melakukan pendampingan khusus Pak terhadap beberapa siswa perempuan yang tidak mampu melakukan roll ke depan dan roll ke belakang. Yang kedua itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuannya. Lalu siswa yang tidak mampu kami kembali memberikan dalam bentuk pengayaan, dalam memberikan penjelasan dan memperagakan kembali gerakan itu dalam hal gerakan roll ke depan dan roll ke belakang. Dan yang terakhir itu saya akan memberikan tugas tambahan untuk mempelajari sebagai referensi di rumah, khususnya teknik-teknik dasar dalam melakukan roll ke depan dan roll ke belakang, dan serta memberikan tugas yaitu membuka lebih terbiasa membuka video-video tentang gerakan roll ke depan dan roll ke belakang seperti itu Pak. Rencana yang Bapak ini mau lakukan ini sudah sangat bagus ini. Jadi saya berharap mudah-mudahan
ini berhasil. Nah, komitmen Bapak ini untuk rencana ini bagaimana tuh supaya ini bisa berhasil sebenarnya? Komitmen saya Pak ke arah depannya itu karena seorang guru itu tidak ada yang ingin melihat muridnya tidak berhasil. Pasti tujuan utama kita semua pendidik itu memiliki rasa kepuasan, kelegaan ketika ketika siswanya akan berhasil. Makanya itu tujuan utama kita adalah keberhasilan siswa. Dan yang saya lakukan dalam hal berkomitmen itu dapat menjalankan tugas sebagai guru yang memiliki peran penting dalam keberhasilan murid, di mana mampu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi tadi, khususnya dalam ketidakmampuan melakukan gerakan roll ke depan dan roll ke belakang. Olehnya itu saya harus jeli mengamati, melihat tingkat kemampuan siswa dalam hal tingkat kemampuan melakukan gerakan itu sendiri di setiap pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak, komitmen kami sebagai seorang pendidik. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak ini ada tidak pihak lain yang dibutuhkan, yang perlu mendukung supaya komitmen ini bisa berjalan dengan baik? Ya, saya sangat mengharapkan suatu kolaborasi atau kerjasama, khususnya Bapak dan Ibu guru ke teman satu mapel, ya bagaimana berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan ketika terjadi persoalan seperti ini. Yang kedua adalah ketika kita bercerita tentang alat pembelajaran, media pembelajaran, otomatis kita kaitkan dengan bendahara bos Pak, sebagai penyandang dana untuk memporter atau memenuhi kebutuhan para guru. Dan yang tak kalah pentingnya adalah komunikasi yang sangat dibangun adalah sebagai pemangku kebijakan dalam hal kelas sekolah Pak, untuk bagaimana keluh kesah kita menyampaikan dengan secara santun terhadap supaya kita keluar dari persoalan seperti ini. Dan masalah siswa yang dihadapi dalam pembelajaran Pak, seperti itu. Jadi betul sekali Pak, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Bapak, yang sangat mendukung itu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Pak atas waktu dan bantuannya, sehingga kami dapat menemukan solusi apa yang kami harapkan, sehingga permasalahan yang kami hadapi dapat bisa terselesaikan ketika kami akan menerapkan ke depannya nanti Pak. Sama-sama Pak, tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa lebih berhasil untuk kedepannya. Ya, amin. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Rasak dan Bapak Supriandi sudah melakukan coaching dengan sangat baik menurut saya. Terlihat dengan sangat jelas alur coaching yang digunakan oleh Pak Supriandi, yaitu alur Tirta, di mana nampak beberapa tahapan berupa tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, setelah melakukan proses coaching, saya ingin bertanya kembali dengan Pak Supriandi. Apa indikator keberhasilan dari proses coaching yang Bapak lakukan? Baik, jadi indikator keberhasilannya itu coach sudah bisa menemukan solusi apa yang dilakukan untuk menghadapi masalahnya. Masalahnya tadi kan ada siswa yang tidak bisa melakukan roll ke depan dan roll ke belakang, dan coach sudah membuat rencana supaya masalahnya itu bisa teratasi dengan baik. Luar biasa Pak ya. Jadi kompetensi apa yang ingin Bapak capai dalam coaching hari ini? Baik, jadi kompetensinya yang saya mau capai yang pertama kan tadi itu ada tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu merupakan yang kompetensi utama. Kemudian kompetensi lain juga ada mendengarkan secara aktif dengan presensi. Tapi yang lebih utama itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, fokus pada kompetensi itu. Luar biasa ya, tadi
berdasarkan hasil pengamatan yang saya lihat tadi, Pak Supriyandi selain memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak Supriyandi juga menjadi pendengar yang aktif dan juga menghadirkan dirinya secara penuh ketika melakukan proses coaching. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa. Saya sangat bangga dapat menjadi observer bagi bapak-bapak yang hebat. Semoga ini juga dapat menjadi pembelajaran buat saya ke depannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah baik Pak. Amin, amin, amin. Dan sebelum kita lanjut dari kegiatan coaching ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita dapat bernilai, dapat mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan selanjutnya pada sore hari ini kami sebagai observer dalam hal pengamat dan Pak Supriyandi sebagai coach, kemudian Ibu Suryani sebagai coach. Dan sebelum memulai berdua antara Bapak dan Ibu guru hebat, mulai dengan coach, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu laksanakan di dalam kegiatan coaching hari ini, Bu? Terima kasih Pak Rasak. Jadi kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada kegiatan hari ini yaitu menjadi pendengar yang aktif. Mungkin itu yang ingin saya laksanakan Pak Rasak. Yang kedua Bu adalah kompetensi apa yang secara spesifik yang akan Ibu lakukan saat ini? Yang secara aktif yaitu di sini saya ingin membuat rencana aksi di mana yang akan dilakukan coach dalam menangani masalah. Artinya saya ingin mengembangkan kompetensi saya dengan menggunakan alur Tirta, di mana saya sebagai coach akan menggali informasi dari coach tentang permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan. Dan pertanyaan terakhir Bu, apa indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Ketercapaian dapat saya katakan indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu bagaimana coach saya itu dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Jadi saya akan menggali informasi bagaimana caranya agar masalah yang dihadapi coach saya itu dapat terselesaikan. Mungkin itu Pak Rasak. Ya, amin. Baiklah, silakan Bu, lanjutkan kegiatan coaching berdua antara Pak Supriyandi sebagai coach dan Ibu sebagai coachnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan juga seperti itu. Amin. Mungkin saya punya beberapa menit ke depan. Saya ini mau bercerita mengenai anak perwalian saya yang memiliki banyak masalah dan meresahkan. Bisa Bapak ceritakan masalah apa yang Bapak rasakan saat ini? Begini Bu, Ibu kan tahu saya ini wali kelas 10-1. Jadi akhir-akhir ini murid perwalian saya itu banyak menimbulkan masalah, banyak laporan dan keluhan dari guru-guru bidang mata pelajaran, terutama yang mengajar pada jam pertama. Banyak murid
10.1 itu yang sering terlambat. Selain informasi dari guru mata pelajaran, juga informasi dari guru BP. Termasuk pada hari Jumat itu banyak juga murid 10.1 itu yang terlambat, sehingga mereka tidak mengikuti kegiatan literasi Al-Quran, yang mana literasi Al-Quran ini jadi juga masuk posisi sama dengan jam pelajaran atau juga masuk di jam pertama. Oh, jadi itu masalahnya Pak ya. Jadi menurut Bapak pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Oh, berarti jadi apa hambatan yang Bapak hadapi ketika menghadapi murid perwalian Bapak di kelas 10.1 itu? Jadi jujur saja, jadi akhir-akhir ini saya kurang menjalin komunikasi dengan mereka. Saya jarang masuk di kelasnya untuk memberikan motivasi dan semangat. Mereka kurang mendapat perhatian dari saya selaku wali kelas. Selain itu, saya juga tidak menganalisis profil mereka. Saya tidak tahu latar belakang keluarga mereka, bagaimana kondisi ekonomi mereka, berapa jarak tempuh dari sekolah dengan domisili mereka. Itu saya tidak analisis, padahal sebenarnya saya sudah melakukan asesmen diagnosis, tapi saya tidak melakukan analisa terhadap hasil asesmennya itu. Lalu apa yang menyebabkan sehingga murid-murid Bapak ini terlambat datang ke sekolah? Kalau menurut saya amati murid-murid ini terlambat, mungkin mereka memiliki permasalahan sehingga tidak bisa datang tepat waktu ke sekolah. Saya sependapat dengan Bapak. Murid itu pasti memiliki alasan sehingga sering datang terlambat. Jadi menurut Bapak nih, apa kira-kira tindakan yang akan dilakukan untuk menghadapi masalah ini? Jadi saya ini berencana untuk mencoba memanggil mereka yang sering terlambat. Saya ini mau menggali informasi lebih dalam. Apa sih sebenarnya penyebab utama sehingga mereka bisa datang terlambat? Karena kalau saya amati, mereka itu pada umumnya memiliki kendaraan. Namun informasi lebih banyak saya belum dapat. Mungkin ada faktor utama yang menyebabkan sehingga mereka itu sering terlambat ke sekolah. Nah, ini yang terjadi kan bukan hanya satu orang, tapi lebih daripada 3 orang, sehingga saya memang butuh waktu untuk ketemu dengan mereka. Apa yang tadi Bapak sampaikan itu menurut saya sangat baik ya Pak ya. Jadi menurut Bapak, hal apa yang bisa Bapak lakukan untuk mendapatkan informasi itu? Baik, jadi saya mau mencoba ini berkomunikasi 4 mata dengan siswa tersebut. Saya mau memanggil mereka, ketemu langsung pada ruangan yang nyaman supaya mereka bisa lebih terbuka lagi menyampaikan apa sih permasalahan mereka sehingga tidak bisa datang ke sekolah lebih tepat waktu. Selain itu juga saya mau mencoba berkomunikasi dengan orang tua mereka. Saya mau membangun komunikasi yang intens kepada orang tua mereka atau wali mereka. Ya, sudah seperti itu ya Pak ya. Ya, kalau boleh tahu, selama Pak Supriyandi menjadi wali kelas 10.1, apakah Bapak sudah sering berkomunikasi dengan orang tua murid? Baik, sebenarnya sudah, tapi mungkin frekuensinya itu belum maksimal. Kami juga memiliki grup khusus orang tua atau wali murid, tapi sepertinya itu belum saya maksimalkan dengan baik. Terkadang saya ada informasi dari sekolah, saya juga belum terlalu sosialisasikan kepada peserta.
grup WA ini saya perlu maksimalkan lagi untuk kedepannya supaya bisa ada komunikasi saya selaku wali kelas dengan orang tua murid. Ya, menurut saya itu tindakan yang Bapak lakukan itu insya Allah sangat tepat. Jadi komunikasi dengan murid dan orang tua siswa itu merupakan sangat penting yang harus kita lakukan. Jadi saya yakin jika kita maksimalkan permasalahan murid yang sering terlambat itu, maka ketika kita memaksimalkan komunikasi baik itu dengan murid maupun orang tua, maka permasalahan seperti yang Bapak hadapi itu keterlambatan murid, insya Allah akan teratasi. Nah, selain itu, menurut Bapak, apakah ada hal lain yang perlu Bapak lakukan selain tindakan yang tadi? Baik, jadi selain membangun komunikasi, saya mau kembali membuka-buka ini asesmen saya mau melihat kembali profil murid saya ini, bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana kondisi ekonominya. Bisa saja anak-anak yang terlambat ini sebelum ke sekolah mereka membantu orang tuanya dulu di rumah, atau membantu orang tua dalam hal menyiapkan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Jadi memang ini perlu saya perlu analisis, mengingat kondisi anak-anak kita kan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi saya perlu mengetahui profil mereka ini. Tindakan yang Bapak lakukan itu saya rasa sudah sangat tepat. Jadi ketika kita membuka diagnostik awal atau asesmen yang pernah Bapak lakukan itu, secara tidak langsung kita akan menggali bagaimana profil murid kita. Maka kita akan memberikan solusi yang tepat ketika mereka memiliki permasalahan. Nah, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, jadi nama-nama murid yang sering terlambat ini sudah saya kantongi nama-namanya. Tinggal sekarang saya perlu memanggil mereka untuk menggali informasi lebih jauh lagi, apa permasalahan yang mereka hadapi sehingga tidak bisa datang tepat waktu. Selain itu juga itu tadi saya harus menganalisis lebih jauh lagi profil atau latar belakang dari anak-anak saya. Kemudian saya juga berencana untuk melakukan kunjungan rumah sebagai tanggung jawab saya sebagai wali kelas mereka. Saya mau melakukan kunjungan rumah untuk bisa berinteraksi langsung dengan orang tua atau wali murid. Saya bisa lebih tahu lagi, mendalami lagi kondisi keluarga mereka. Bagus sekali ya Pak rencananya, mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, apa komitmen yang Bapak miliki atau apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak selanjutnya? Baik, jadi tentunya saya berkomitmen ini untuk menjalankan tugas saya sebagai wali kelas yang baik. Tentunya ketika siswa kita berhasil, tentunya itu akan menjadi poin utama juga bagi wali kelas, dan itu menjadi nilai tambah untuk pimpinan. Karena saya pikir wali kelas ini memiliki peran yang sangat penting dalam hal memecahkan masalah siswa, karena dia termasuk orang yang dekat juga dengan siswa dalam hal mengatasi masalahnya. Selain itu juga saya tentu harus lebih berkomunikasi lebih intens, lebih efektif lagi kepada orang tua. Bukan hanya orang tua yang bermasalah ini, tapi semua orang tua yang anak wali saya itu perlu dilakukan komunikasi yang lebih intens lagi. Oh sekali ya Pak ya, saya sangat mendukung apa yang Bapak ingin laksanakan. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya lebih bersemangat lagi menjalankan tugas sebagai wali kelas, dan tentunya kita selalu berharap mudah-mudahan kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas kita mencerdaskan anak-anak bangsa. Sama-sama Pak. Baik Bu, saya permisi dulu. Ya silahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dari kegiatan coach antara Bapak dan Guru Ibu hebat, yaitu Pak Ibu Suryani sebagai coach dan dan Pak Suprandi sebagai coach. Dan berdasarkan pengamatan saya di dalam kegiatan coaching itu tadi, itu sudah nampak dan jelas sekali menerapkan sesuai dengan alur Tirta, di mana yang pertama adalah tujuan umumnya atau tujuan utamanya adalah bagaimana caranya mendapatkan solusi dari siswa kurang perhatian terhadap atau dari wali kelasnya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah identifikasi masalah atau persoalan, yaitu siswa yang kurang perhatian, ya, menginginkan bagaimana orang wali kelasnya akan memberikan perhatian terhadap siswa itu sendiri. Yang ketiga adalah rencana aksi, ya, sangat jelas, yaitu menganalisis profil murid. Ya, salah satunya adalah rencana aksinya. Yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu melakukan seorang wali kelas itu melakukan suatu komitmen untuk menjalankan tugas sebagai wali kelas itu sendiri, serta di dalam mengembangkan ketiga kompetensi antara kehadiran penuh, mendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Sebagaimana yang disampaikan seorang coach, yang pertama yang ingin dikembangkan adalah pendengar penuh. Dan di sini sangat jelas dan terlihat ketika memberikan suatu pertanyaan yang sifatnya bagaimana si coach ini keluar dari menemukan suatu solusi strategi dari permasalahan itu tadi, yaitu siswa yang kurang perhatian. Dan nampak sekali apa yang disampaikan oleh seorang coach itu menandakan bahwa salah satu pertanyaan berbobot, sehingga betul-betul si coach ini tidak mengalami kendala di dalam menemukan sebuah solusi dan strategi dari permasalahan itu sendiri. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru hebat yang kami sampaikan sebagai observer. Semoga lebih sukses dan lebih berkembang berkreasi ke depannya. Amin. Oke, selanjutnya sebagaimana yang pertama tadi mengawali dari kegiatan coach ini, bahwa ada observasinya dalam hal bentuk pertanyaan, dan di akhir ini kembali akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Ibu Suryani sebagai coach. Menurut Ibu, apa indikator keberhasilan dari proses coaching pada hari ini, Bu? Terima kasih Pak Rasak. Jadi menurut saya indikator sebuah keberhasilan dari proses coaching itu ketika coach itu bisa melaksanakan apa rencana aksi yang telah disampaikan. Jadi ketika coach ingin melaksanakan, misalnya karena siswanya sering terlambat, kemudian coach ingin melakukan berbagai cara. Yang pertama yaitu melakukan profil atau pemetaan peserta didiknya, kemudian melakukan kunjungan ke orang tua dan membangun komunikasi yang intens dengan peserta didik ataupun orang tua siswa. Mungkin dari ketika coach sudah berhasil melaksanakan apa yang disampaikan tadi, itu merupakan suatu indikator keberhasilan dari sebuah proses coaching. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya Bu, yang kedua adalah kompetensi apa yang ingin Ibu capai di dalam coaching itu sendiri? Terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching hari ini, selain menjadi pendengar yang aktif, saya juga ingin menghadirkan diri sebagai seorang coach yang bisa menghadirkan dirinya sepenuhnya, mendengarkan curhatan dari coachnya. Kemudian selain menghadirkan diri secara penuh, saya juga ingin kedepannya lebih bagus lagi ketika memberikan
coaching dengan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Semoga kedepannya saya bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi tersebut. Mungkin itu, terima kasih. Oke, sangat luar biasa Bu apa yang dipaparkan tentang indikator keberhasilan dalam bergaji serta kompetensi yang diinginkan. Semoga bisa kita kembangkan kedua kompetensi ini ke depannya Bu, untuk dijadikan landasan dasar di dalam pengembangan kita sendiri. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu, Bapak.